Tahun 1948, Republik Indonesia yang masih muda menghadapi ancaman dari dalam. PKI di bawah kepemimpinan Musso mencoba merebut kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan Soviet Indonesia di Madiun. Pasukan PKI melakukan pembunuhan terhadap tokoh nasionalis, ulama, dan pejabat militer yang mereka anggap musuh. Tentara Nasional Indonesia segera dikerahkan dan dalam waktu singkat, pemberontakan berhasil ditumpas. Musso tewas dan ribuan anggota PKI ditangkap atau dieksekusi. 17 tahun setelah Madiun, PKI bangkit kembali dan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Dipimpin oleh D.N. Aidit, PKI semakin dekat dengan Presiden Soekarno. Namun, ketegangan dengan militer semakin tajam. Pada malam 30 September 1965, kelompok pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat. Jenazah mereka ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. TNI segera bergerak. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando dan menumpas pemberontakan. PKI dituduh sebagai dalang peristiwa ini, meskipun hingga kini masih ada perdebatan mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Pasca G30S, gelombang anti PKI meluas. Demonstrasi besar-besaran terjadi menuntut pembubaran PKI. Soeharto yang semakin berkuasa akhirnya mengeluarkan keputusan membubarkan PKI dan melarang ideologi komunisme di Indonesia. Namun, dampaknya tak berhenti di situ. Ratusan ribu orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI diburu, dipenjara, dan dibunuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian massal 1965 sampai 1966. Salah satu orang yang paling dicari setelah G30S adalah D.N. Aidit, pemimpin PKI. Setelah melarikan diri dari Jakarta, ia akhirnya tertangkap di Boyolali, Jawa Tengah. Menurut catatan sejarah, Aidit dieksekusi tanpa pengadilan oleh militer. Kematiannya menandai berakhirnya dominasi PKI dalam politik Indonesia. Sejarah tak hanya ditulis oleh para pemenang. Banyak orang yang menjadi korban dalam konflik ini, baik dari pihak militer, warga sipil, maupun mereka yang dituduh simpatisan PKI. Sejarah penuh dengan luka, tetapi juga pelajaran. Dari Madiun hingga G30S, dari D.N. Aidit hingga korban-korban yang terlupakan, semua ini mengajarkan kita tentang bahaya konflik ideologi yang tak terselesaikan dengan damai.
Indonesia harus belajar dari masa lalu. Hanya dengan memahami sejarah, kita bisa memastikan tragedi seperti ini tak terulang kembali. Setelah peristiwa G30 SPKI, Mayor Jenderal Soeharto tampil sebagai tokoh utama dalam mengendalikan situasi. Pidato-pidatonya tegas, menyerukan ketertiban, mengungkap kebiadaban G30S, serta memastikan bahwa negara tetap dalam kendali. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandar, yang bersalah harus dihukum. Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu korban selamat dari tragedi ini, memberikan pidatonya yang berisi peringatan keras terhadap ancaman komunisme dan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Keputusan membubarkan PKI bukanlah hal yang diambil secara mendadak. Dalam berbagai kesempatan, Soeharto mengungkap bahwa baik dirinya maupun Soekarno telah memahami ke arah mana kebijakan ini akan bergerak. Sebelum dikeluarkannya surat perintah 11 Maret, situasi politik Indonesia berada dalam ketidakpastian. Soeharto kemudian mengungkap bagaimana langkah-langkah sebelum akhirnya menerima mandat tersebut. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Soeharto dan Nasution memberikan pernyataan yang sama-sama menggugah saat pemakaman para korban. Namun, ada perbedaan dalam cara keduanya menyampaikan pesan kepada bangsa. Pada Oktober 1965, Jenderal Abdul Haris Nasution kembali menyampaikan pidatonya, menegaskan ancaman yang masih ada serta menyerukan rakyat untuk tetap bersatu. Soedisman, salah satu tokoh utama PKI, akhirnya mengakui peran dan keterlibatan kelompoknya dalam peristiwa ini. Namun, masih ada banyak teka-teki yang belum terungkap. Sebelum tragedi G30S PKI sempat merayakan hari jadinya yang ke-45 dengan penuh kebanggaan. Namun, tak lama setelah itu, partai ini justru menjadi pusat perhatian dalam tragedi besar yang mengguncang Indonesia. Pidato-pidato ini bukan sekedar ungkayan kata,
Mereka adalah bagian dari sejarah, saksi dari tragedi, dan cerminan dari perjuangan sebuah bangsa. Sejarah harus terus dipelajari agar tidak terulang kembali.